Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Haleluya. Amin. Haleluya. Praise God. Oke, Bapak Ibu, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Selamat pagi semua ya. Selamat datang semua yang sudah bergabung di pagi ini, dan mari kita akan siapkan hati kita untuk kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan ya di pagi hari ini. Oke, selamat datang Bu Wace dan teman-teman semua ya, Ibu Indriani, puji Tuhan sudah bersama kita. Oke, mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan sebelum firman ini akan disampaikan. Dan doa ini akan dinaikkan ya oleh Ibu Yeti, bisa untuk berdoa ya sebelum kita dengar firman. Baik, bisa dibuka Bu Yeti? Ya, oke. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu, sehingga Ya, pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama saudara-saudari kami tercinta, terkasih. Kami mohon ampunan segala dosa kami. Tuhan, ya pada pagi Yesus. hari ini kami juga akan mohon berkat-Mu ya Tuhan. Di dalam pergumulan ini kami mohon Tuhan, tunjukkan jalan kebaikan-Ku ya Tuhan, sehingga kami semua dalam kehadiran ini Tuhan jamah doa-doa kami. Tuhan, hanya Ya Padamu kami Yesus. memohon Tuhan, jauhkan kami dari roh-roh kegelapan, kejahatan, sehingga Tuhan sendiri yang akan memberkati kami semua. Tuhan, kami mohon berkatilah doa kami di pagi hari ini. Juga tuntun kami dalam doa ibadah pagi dari awal hingga selesai, nanti kami semua dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan, berkatilah doa kami. Ya Terima Yesus. kasih Tuhan. Dan untuk Bapak Pendeta John, kami ucap syukur Ya Yesus. karena bersama ini kami dapat melangkah dari yang tadinya tidak mengerti apa-apa, sehingga kami dapat bersyukur, dapat bertemu dengan semua saudara-saudari kami yang sebelumnya tidak kami kenal. Terima kasih Tuhan, berkati doa kami di pagi hari ini. Terima kasih, terima kasih. Doa kami ini semua kami serahkan untuk Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa sebelum firman Tuhan disampaikan telah dinaikkan ya oleh Ibu Yeti Sulistiorini. Haleluya. Terima kasih Bu Yeti dari Kediri yang sudah Amin. menaikkan doa ya. Tuhan berkati Bu Yeti, dan selamat datang Bu Anto, sudah bersama kita semua ya. Oke, teman-teman semua, senang sekali pagi ini Bu Bace juga sudah bersama kita. Shalom Bu Bace. Mari kita akan siapkan hati ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama memperhatikan sebuah renungan firman Tuhan di pagi hari ini dalam sorotan tema kita, yaitu kemuliaan Allah ya dalam teladan sejati. Ya, teladan sejati itu hanya bersumber daripada Tuhan Yesus Kristus ya. Dan Tuhan ingin kita semua menjadi teladan sejati seperti Yesus ya. Teladan sejati juga rasulnya, Rasul Paulus. Ya, dan nanti Bapak Lukas Krisnanto akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan ini buat kita semuanya. Kemuliaan Tuhan dalam teladan sejati, kita lihat nats Alkitab kita dari Titus pasal 2 ayat yang ke-7. Ya, nats Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Titus 2 ayat 7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Amin. Amin. Ya. Apa nasihat firman Tuhan buat kita semua di pagi hari ini? Dan jadikanlah dirimu suatu apa, saudara? Suatu teladan, ya. Teladan bukan teladan yang buruk, teladan yang baik. Kalau buruk dulunya alkohol, sekarang suka Alkitab.
Ya, yang dulunya Roh Kudus, sekarang sukanya Roh Kudus. Yang dulunya haleluya dengan Tuhan, sekarang haleluya dengan Tuhan. Rasanya sepertinya nggak mau pisah dengan Tuhan, mau terus ketemu Tuhan, mau gandoli Gusti Yesus. Nah, itulah suatu teladan ya. Dan kita mau terus untuk menaikkan doa, pujian, penyembahan itu terus ya. Mendengarkan firman Tuhan itu satu teladan, saudaraku. Kita ikut melayani juga itu suatu teladan ya. Suatu teladan dalam apa? Berbuat baik. Nah, ini dia yang Tuhan mau berbuat baik, bukan berbuat jahat seperti orang-orang dunia di luar sana ya. Dan dikatakan hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu ya. Pengajaran-pengajaran yang disampaikan setiap hari, baik pagi maupun malam, ini Bapak Ibu kita belajar tentang firman Tuhan. Apa adanya kita sampaikan, kita beritakan Injil ini dengan sejujur-jujurnya ya saudaraku. Supaya saudara-saudara bisa memahami, bisa mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan saudara, sehingga benar-benar kemuliaan Allah itu kita lihat di dalam teladan sejati itu nyata ya. Mari kita akan perhatikan, ini dia saudaraku ya, bagian penting ini saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam teladan sejati. Teladan sejati siapa? Teladan sejati orang percaya ya, dalam dia berbuat baik. Kemudian dia jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran firman-Nya ya. Memberi firman-Nya memberi dia semakin berbahagia. Katakan amin. Dan semakin diberkati Tuhan. Siapa yang tidak mau berbahagia dan diberkati Tuhan? Oh, semua orang tentunya mau kepingin menjadi orang yang berbahagia dan diberkati Tuhan. Nah, karena itu saudaraku, kuncinya adalah Tuhan ingin kita ikut apa yang menjadi teladan Yesus, teladan sejati itu. Ya, saudaraku, Yesus tidak berbuat jahat, kita pun tidak berbuat jahat. Yesus mengampuni orang berdosa yang bersalah kepada kita, kita pun melakukannya. Mengampuni orang berdosa, orang bersalah kepada kita. Amin, saudara-saudaraku ya. Yesus selalu berada di dalam bait Allah, kita juga selalu berada dalam bait Allah dalam ibadah-ibadah seperti ini. Yesus, saudara-saudaraku, memberitakan Injil, kita pun memberitakan Injil. Nah, itu adalah teladan berbuat baik, saudara-saudaraku ya. Yesus memberikan, saudara-saudaraku, sesuatu penghiburan bagi orang-orang dalam kesusahan, kita pun melakukan hal yang sama. Nah, itulah suatu teladan sejati ya. Saudara kasih Tuhan, dan Yesus pun menyembuhkan orang sakit, kita pun melakukan hal yang sama. Saudaraku ya. Jadi kuasa itu bersumber daripada Tuhan. Kita ini hanya alat saja. Kita ini cuma adalah sarana. Kita ini cuma hanya adalah media. Kita ini juga cuma adalah sebagai saluran, saudaraku, menyalurkan kasih Tuhan, kuasa Tuhan kepada orang-orang yang kita kasihi ya. Saudara, ini penting. Dan ini dapat kita pelajari teladan sejati, saudaraku ya, dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 31 sampai dengan 33. Nah, dari ayat-ayat ini akan menggembirakan hati kita, akan membuat kita sangat bahagia, membuat kita bersuka cita. Kenapa? Karena dari ayat-ayat ini, saudaraku, kita akan menemukan ada 3 kebenaran ya. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya. Orang percaya yang mengerti apa saudaraku. Dia mengerti kemuliaan Allah dalam teladan sejati. Jadi ketika orang tidak taat, engkau taat, saudaraku. Itu engkau ikuti teladan sejati Yesus. Orang tidak setia, engkau tetap setia. Engkau ikut teladan sejati dari Yesus ya. Orang tidak bersyukur, engkau tetap bersyukur kepada Tuhan. Itu teladan sejati. Saudaraku, orang tidak memberikan yang terbaik bagi Tuhan, engkau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Hidupmu, persembahanmu, kau beri yang terbaik bagi Tuhan. Engkau sedang mengikuti teladan sejati. Dan saya percaya kemuliaan Tuhan akan nyata dalam kehidupanmu. Amin ya. Dan kita akan bertanya, siapakah dia orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam teladan sejati? Mari kita lihat ciri-cirinya ya. Yang pertama, ciri yang pertama dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam teladan sejati. Yang pertama, siapa dia? Ini dia. Yang pertama, dimulai dengan dia adalah orang yang apa, saudaraku? Pertama-tama mendengarkan dulu. Mendengarkan apa, saudara? Dia mendengarkan nasihat hamba Tuhan, ya. Mendengarkan nasihat hamba Tuhan itu agar jangan dia meninggalkan wadah transportasi ini
yang dalam keadaan bahaya. Dia tetap stay di situ. Mari kita lihat ya. Kisah Rasul pasalnya yang 27 ayat yang ke-31. Kisah Para Rasul 27 ayat 31. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Amin. Amin. Ini adalah sebuah nasihat dari Rasul Paulus, orang yang diurapi Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin rohani, saudara. Dia menasihati mereka, saudara, dan mereka perlu mendengarkan itu. Jadi orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam teladan sejati, dia tidak meninggalkan, ya, tidak meninggalkan wadah transportasi. Wadah yang dimaksud transportasi ini apa? Ini adalah alat, ya, transportasi laut. Ini adalah kapal, saudaraku, ya. Jadi karena itu kapal mereka dalam keadaan gojang diombang-ambingkan. Nah, Paulus menasihati mereka supaya mereka jangan meninggalkan kapal itu, saudaraku, ya. Bapak Ibu, supaya mereka itu bisa selamat, saudaraku, ya. Kalau mereka meninggalkan, mereka coba terjun bebas ke dalam laut, mereka akan mati, ya, di sana. Nah, karena itu mendengarkan nasihat itu penting, saudara-saudaraku. Orang-orang mendengarkan nasihat-nasihat firman Tuhan yang disampaikan hamba Tuhan itu akan menolong dirinya sehingga dia itu aman. Dia terlindungi dari segala bahaya, dari segala musibah, malapetaka yang sedang datang mengancam dirinya, saudaraku, ya. Itu sesuatu yang sangat membahagiakan kita semua kalau kita mendengarkan nasihat firman Tuhan. Katakan amin, ya. Tuhan memberikan kita telinga untuk mendengar. Apa yang kau dengar itu akan sangat menentukan kehidupanmu. Engkau bisa kuat, engkau bisa lemah, engkau bisa menang, engkau bisa kalah, engkau bisa bahagia, engkau bisa merana, engkau bisa sehat, engkau bisa sakit, engkau bisa menang, engkau bisa kalah, tergantung apa yang kau dengar, ya. Saku, apa yang kau dengar itu sangat menentukan masa depanmu. Dan itulah sebabnya Tuhan mau hari-hari ini kau banyak mendengarkan nasihat-nasihat Tuhan. Nasihat-nasihat yang datang dari firman Tuhan yang kau dengar itu sangat menguntungkan saudara-saudara sekalian. Itu sangat membawa kebaikan, ya. Manfaatnya apa, saudara? Waktu kau dengar firman Tuhan, iman saudara-saudara sekalian bertumbuh. Dan kalau iman saudara sudah bertumbuh, maka siap-siap mujizat ajaib bakal terjadi. Yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Yang mustahil bagi manusia menjadi tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, ya. Apa yang rasanya sukar, yang rasanya sulit, Tuhan buat menjadi sebuah kemudahan, kelancaran. Asal engkau dengar-dengaran aja, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Engkau berbahagia, ya. Yesus katakan berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam hidupnya. Jadi siapa orang yang berbahagia? Dia adalah orang yang mendengar. Setelah dia mendengar, maka dia melakukan. Amin, ya. Karena kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya saja, tapi kita juga melakukan firman Tuhan, rela melakukan apapun, termasuk kita menderita bagi Yesus, kita rela, saudaraku, ya. Mari kita lihat yang kedua, ciri yang kedua, siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam teladan sejati. Nah, ini dia, teladan sejati ada di sini. Wow, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan sama-sama. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Oke, mari kita lihat, ya, ciri yang kedua dari kemuliaan Allah dalam teladan sejati, ya. Oke, praise God. Kita belajar tetap bersyukur di tengah-tengah situasi, tengah-tengah sesuatu yang mengganggu, tapi kita tetap percaya ada kuasa Tuhan, ya. Lebih besar dari segala sesuatu. Haleluya, praise God. Kalau Ibu Yeti diserang kemarin dengan santet, ya, dengan itu apa itu ilmu nujum, ya. Namun puji Tuhan, Bu Yeti bisa menang, ya. Oleh karena kuasa doa yang kita naikkan dan Tuhan berikan Bu Yeti perlindungan. Dan hari ini saudaraku, kita ada serangan-serangan, ya, lewat video-video yang masukin terlalu berat sehingga kadang-kadang
Langsung dia putus, tapi tidak apa-apa, kita ucap syukur. Haleluya. Oke, kita akan lihat, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, ciri yang kedua ini dia. Siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam teladan sejati? Yang kedua, dia adalah orang yang mengikuti. Dia mengikuti apa, saudara-saudaraku? Dia mengikuti tuntunan Tuhan. Tujuannya apa? Agar tali sekoci, zona nyaman itu sementara dipotong demi dia, demi keselamatan dia. Mari kita lihat ya, Kisah Rasul 27 ayat yang ke-32. Kisah Para Rasul 27 ayat 32. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Amin. Amin. Jadi tali sekoci ini, saudaraku, sebagai kasih Tuhan itu memang harus dipotong. Supaya apa? Supaya tidak ada yang mencoba untuk keluar dari kapal itu. Ya, saudara. Karena orang kadang-kadang kalau dia ingin mencari zona nyaman, ini zona nyaman yang sementara. Ya. Nah, itu akan membahayakan dia, saudaraku. Di dunia ini tidak ada tempat yang aman, ya. Di dalam dunia ini tidak ada tempat yang aman. Tempat yang paling aman itu adalah ketika saudara saya ada di dalam perlindungan Tuhan. Amin, ya. Meskipun terjadi situasi gonjang-ganjing, terjadi situasi berbagai macam musibah, bahaya, bencana, namun semua kita berlindung pada Tuhan, suatu. Dan Alkitab berkata, berbahagialah orang yang berlindung pada Tuhan, dia akan aman. Tapi kalau orang mencari perlindungan pada zona nyaman yang sementara, nah itu akan membawa dia kepada kebinasaan, ya. Jadi hari ini kita ikuti tuntunan Tuhan, ya, itu Tuhan mau. Jadi saudara-saudara, ada tali sekoci dalam hidup kita ini, tali sekoci yang selalu pikir bahwa itu aman, ternyata enggak aman. Nah, maka itu harus diputuskan dulu, saudaraku. Supaya kita tidak berlindung pada sekoci, ya. Tali sekoci yang nyaman, yang kelihatan nyaman, tapi sifatnya sementara dan itu akan membahayakan diri kita. Maka Tuhan mau kita semua hanya berlindung pada Tuhan saja. Ya, ini ciri yang kedua dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam teladan sejati. Berapa banyak saudara pagi ini mengerti bahwa kita hanya berlindung pada Tuhan, kita aman. Yang percaya, lambaikan tangan, amin. Ya, jangan berlindung pada manusia, saudaraku. Saya tanya, manusia bisa sakit? Bisa. Manusia bisa mati? Bisa. Manusia bisa binasa? Bisa. Manusia bisa gagal? Bisa. Maka itu Bapak Ibu, tidak ada tempat yang paling aman untuk kita berlindung. Hanyalah di dalam Tuhan Yesus engkau aman, ya. Saudara, dan saya percaya ketika kita berlindung pada Tuhan, kita aman, ya, dari segala bahaya. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam teladan sejati? Nah, teladan sejati yang ketiga itu apa, saudaraku? Siapakah dia? Dia adalah orang yang memberi motivasi. Memberi motivasi. Motivasi yang apa? Yang benar, ya. Dengan mengajak makan orang-orang yang berapa hari belum makan itu, sesuai dengan kebutuhan, ya, menjelang siang. Jadi ini orang-orang ini sudah 2 minggu mereka belum makan. Karena mereka ini sibuk, mereka berjuang mempertahankan nyawa mereka di tengah-tengah gelombang yang datang menerpa bahtera mereka, perahu mereka, kapal mereka itu, saudaraku, ya. Mari kita lihat Kisah Rasul 27 ayat yang ke-33. Kisah Para Rasul 27 ayat 33. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Amin. Amin. Jadi memang hidup ini kita perlu makan, saudaraku, ya. Kita, saudara, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan, saudaraku. Ada waktu memang kita bekerja dan energi kita terkuras, sehingga akhirnya apa, saudaraku? Perut kita ini mulai lapar. Nah, waktu lapar inilah kita butuh makanan. Amin, ya. Kita makan supaya tubuh kita ini jadi kuat, jadi sehat, saudaraku, jadi bertenaga, ya, saudara terkasih Tuhan. Namun kalau kita tidak makan, tubuh kita akan lemah. Kecuali kalau kita ada punya waktu tertentu, komitmen tertentu dengan Tuhan, kita ada punya nasar, kita ada punya janji, kita mau puasa, itu lain lagi cerita, saudaraku, ya. Memang biasa puasa juga, ada yang puasa itu setelah puasa dia boleh makan, ya. Ada puasa, misalnya puasa Ester. Puasa Ester itu 3 hari, saudaraku. Itu total, tanpa makan, tanpa minum, ya. Itu, dan Tuhan mendengar doa Ester setelah mereka berpuasa, saudaraku, yang kelihatan sudah tidak mungkin, ya. Kelihatannya sudah
mustahil itu bisa ada mujizat pertolongan. Ternyata lewat puasa itu mereka lihat pertolongan Tuhan nyata, ya. Orang yang mengancam ingin membunuh saudara-saudaraku orang Israel, ternyata orang yang mengancam itulah dia yang jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Siapa menggali lubang akan jatuh dalam lubang itu, ya. Kalau kita lihat lagi puasa Daniel untuk bisa mengerti rahasia-rahasia ilahi. Dia berpuasa selama 21 hari, saudaraku, ya. Dia berpuasa selama 3 minggu, saudaraku. Dan puji Tuhan dia mendapatkan pengertian akan rahasia-rahasia ilahi. Itu Daniel. Bahkan ketika dia dibuang ke gua singa, Tuhan lindungi Daniel, singa tidak membahayakan Daniel. Teman-temannya juga Sadrak, Mesak, Abednego, karena iman mereka kepada Tuhan, kesetiaan mereka dibuang ke dalam dapur api, tapi api tidak membakar mereka hingga gosong. Itu luar biasa pertolongan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan orang-orang percaya yang punya komitmen, ya, untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, seperti doa puasa, ya. Nah, Yesus pun puasa 40 hari, saudaraku, seperti Musa. Musa berpuasa 40 hari, 40 malam, tanpa makan, tanpa minum. Tapi luar biasa, Musa mendapatkan sebuah rahasia-rahasia ilahi. Dia mendapatkan rema, mendapatkan firman Tuhan yang ditulis Tuhan di dalam loh batu itu, saudaraku. Dan setelah itu karena dia turun, orang Israel sudah menyembah berhala, dan dia marah sekali sambil dia membawa itu, saudara, 2 loh batu yang dia dapatkan itu, firman Tuhan, dan dia pecahkan itu. Dan dia harus naik lagi ke gunung, saudaraku, ya, untuk berpuasa lagi 40 hari yang kedua. Jadi total semua 40 hari pertama, 40 hari kedua, itu 80 hari tanpa makan, tanpa minum. Kenapa demikian? Karena tubuh Musa didesain Tuhan, diciptakan dalam kekekalan. Jadi walaupun dia tanpa makan, tanpa minum, saudaraku, dia memang benar-benar dikasih kekuatan secara supranatural. Wow, itu dahsyat, ya. Dan Tuhan pakai Musa bisa membelah laut Teberau, saudaraku. Bisa mendatangkan hukuman bagi orang-orang Mesir. Ada 10 tulah yang terjadi di Mesir melalui siapa? Musa. Dan lewat Musa tanda-tanda ajaib terjadi. Itulah sebabnya orang Israel, saudaraku, sampai hari ini mereka tidak bisa menemukan di mana mayat Musa berada. Kenapa? Tuhan sembunyikan. Kalau Tuhan tidak sembunyikan, karena yang dikhawatirkan, mereka tidak akan menyembah Tuhan Allah. Mereka menyembah Musa sebagai pemimpin yang dianggap sangat spektakuler. Dia melakukan tanda-tanda ajaib. Itu sebabnya Tuhan sembunyikan mayat Musa, ya, supaya jangan mereka menyembah Musa, mereka harus menyembah Tuhan Allah. Ini dahsyat. Jadi saudara, ciri yang ketiga dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam teladan sejati, dia adalah orang yang memberi motivasi yang benar. Motivasi yang benar salah satunya itu mengajak makan, ayo makan, ya. Saudara, luar biasa. Jadi setiap kali kita beribadah, saudaraku, ya, kita setelah ibadah kita ada makan, ya, ada bagian untuk kita bisa mendapatkan makanan jasmani setelah kita mendapatkan makanan rohani, ya, saudaraku. Jadi roh kita dikenyangkan, tubuh kita juga dikenyangkan, ya. Puji Tuhan. Amin. Oke, nanti kita akan ketemu tanggal 30, ya, di Surabaya dalam pertemuan ibadah di sana, dan sangat menyenangkan sekali, Bapak Ibu. Mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Ini dia hasil yang pertama yang akan dialami oleh orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam teladan sejati. Artinya orang percaya yang taat pada firman. Siapa dia? Dia dipastikan mendapat kebebasan. Dipastikan mendapat kebebasan apa, saudaraku? Menyelamatkan diri. Sementara yang lainnya itu tidak. Ya, mari kita lihat, ya. Kisah Rasul 27 ayat yang ke-31. Kisah para Rasul 27 ayat 31. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Amin. Jadi ini Bapak Ibu, orang percaya yang taat pada firman, dia dipastikan mendapat apa? Kebebasan untuk menyelamatkan dirinya, dan yang lainnya juga akan mendapatkan itu, ya. Saudaraku, ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak dihanyutkan, ya. Saudaraku, dia taat, dan saudaraku tidak dibiarkan untuk dihanyutkan, saudaraku, ya. Ini Tuhan lindungi dia, saudaraku. Tuhan sayang dia sehingga dia tidak dihanyutkan oleh gelombang itu. Mari kita lihat, ya, Kisah Rasul 27 ayat 32. Kisah Rasul 27 ayat 32. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali skoci dan membiarkannya hanyut. Amin. Amin. Jadi orang percaya yang taat pada firman Tuhan itu,
dia tetap selamat, ya, dia tidak dihanyutkan. Tetapi yang zona nyaman itulah yang sementara yang dibiarkannya hanyut, ya. Oke, kita lihat yang ketiga, yang terakhir, ini dia, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menikmati makanan jasmani, ya, makanan jasmani bagi kesehatan, ya, dan kekuatan tubuhnya. Nah, kita lihat di dalam ayat 33, Kisah Rasul 27 ayat 33. Kisah Para Rasul 27 ayat 33. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Amin. Amin. Wow, luar biasa Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi Tuhan tahu, saudara-saudaraku, bahwa tubuh kita ini butuh makanan. Dan itulah sebabnya Tuhan selalu sediakan makanan. Yesus katakan, jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu minum, saudara. Dan saya percaya Tuhan itu jamin hidup kita. Yesus bilang, burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi. Demikianlah kamu lebih berharga daripada burung di udara dan bunga di padang itu. Jadi Bapak Ibu, jangan kau khawatir apa yang kau makan, apa yang kau minum, saudaraku. Nah, seringkali setan tahu kelemahan manusia, saudaraku, ya. Untuk saudara bisa menghancurkan manusia gampang. Melalui apa, saudara? Kelemahannya itu Jawa Tengah, ya. Kampung Tengah, yaitu apa? Lapar itu, kalau perut lapar. Orang kalau perut lagi lapar, dia nekat, saudaraku. Nekat lakukan apa? Lu punya, gua sikat, ya, gak peduli. Nah, itu orang lagi lapar. Tapi coba kalau orang itu gak lapar, dia kenyang. Dia mau melakukan hal yang jahat, dia tidak akan mau. Tapi kalau orang lapar, itu dia nekat lakukan apa saja, saudaraku. Ya, yang haram pun disikat, saudaraku. Nah, inilah sebabnya Bapak Ibu sekalian, kita perlu berdoa di sini, ya, supaya Tuhan akan menolong kita semua sehingga semua hidup kita terjamin, ya. Saya percaya anak cucu kita terjamin. Yesus berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang ditambahkan itu apa? Kesehatanmu ditambahkan, rezekimu ditambahkan, ya. Segala yang kau butuhkan ditambahkan, termasuk apa yang kau ingin makan itu ditambahkan, Tuhan tambahkan terus. Asal engkau mencari sumbernya, yaitu Yesus adalah sumber segala sumber yang kau butuhkan. Maka itu semua akan disediakan dalam kehidupanmu. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita sekalian, dan kita akan berdoa bersama-sama, saudaraku, ya. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Indri dari Sidoarjo. Ya, shalom semuanya. Ya, shalom. Kita berdoa. Bapak yang baik, pagi ini kami bersyukur Tuhan sudah mendengarkan sabda-Mu Tuhan, jadikan sabda-Mu menjadi rema dalam kehidupan dan kami akan melakukan Tuhan. Kami percaya Tuhan, sabda-Mu ini yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, dan kami selalu taat dan setia dan selalu dengar-dengaran akan Engkau Tuhan, dan selalu menuntut tuntunan akan perintah-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami taat dan setia, ada berkat, ada mujizat, ada keselamatan dari Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau selalu berkati semua yang ikut Zoom di pagi hari ini Tuhan, agar menerima kesehatan, berkat, dan selalu dengar-dengaran akan Engkau Tuhan, dan selalu taat akan perintah-Mu Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu dari lebaran untuk mewartakan sehingga apa yang dikatakan oleh hamba-Mu menjadi berkat bagi kami Tuhan, dan kami akan melakukan sesuai dengan firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Berkati keluarganya, berkati anak istrinya semua Tuhan, berkati, jauhkan dari segala hal yang tidak baik Tuhan. Apa yang dilakukan oleh hamba-Mu Tuhan, Tuhan buat berhasil Tuhan. Kami tahu hamba-Mu selalu setia kepadamu Tuhan, dan kami percaya Tuhan ada berkat, ada mujizat Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu melindungi keluarga hamba-Mu Tuhan, dan semua yang ikut Zoom di pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan semua dalam perlindungan-Mu, semua dalam tuntunan-Mu Tuhan. Dan kami berharap kepadamu Tuhan, ada mujizat, ada kekuatan, ada harapan Tuhan. Tak sanggup Tuhan tanpa Engkau Tuhan. Kami Tuhan, bila kami bersalah kepadamu Tuhan, jauhkan dari segala hal yang tidak baik Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak cucu kita tidak akan minta, dan kita berharap kepadamu Tuhan.
Terima kasih, kami percaya yang kami sembah ini adalah sumber segala sumber Ya berkat, Yesus. mujizat, sumber kekuatan. Hanya Kau yang kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berharap kepadamu. Haleluya. Amin. Ini kembalikan kepada PS John Saminan MA. Kami persilakan Pak John. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Indriani untuk doa peneguhan firman ya yang sangat indah sekali. Tuhan berkati Bu Indriani. Oke, kembali kepada host kita pagi ini Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Ya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita boleh menerima berkat firman yang baru buat kita terima supaya kita menjadi teladan yang sejati dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Bagaimana kita menjadi sebagai anak-anak yang teladan sejati, yaitu selalu mendengarkan nasihat, bahkan mau mengikuti tuntunan Tuhan, bahkan mau memberikan motivasi yang benar dalam kehidupan kita untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya akan firman-Nya pagi hari ini. Dan terima kasih juga kepada Pastor John yang begitu setia memberkati kita melalui pengajaran-pengajaran firman Tuhan kepada kita, agar kita boleh bersama-sama dalam kehidupan kita bangkit dalam keimanan rohani kita untuk menjadi hidup kita menjadi teladan yang sejati, yang baik. Nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Pastor John. Tuhan Yesus memberkati Pastor John. Diharap nasihat lagi dalam pelayanannya, bahkan ditambah-tambahkan hikmat marifat yang dari Tuhan dicurahkan pada Pastor John dan ditaburkan, dibagikan kepada kita sebagai umat-umat jemaat-jemaatnya di CRCC online ini. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Dan juga terima kasih kepada Ibu Yeti Sulistiorini yang tadi sudah berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Dan kepada Ibu Riani juga terima kasih untuk doa pendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Dan kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu doa prophetik. Doa prophetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Joyce. Ya, terima kasih Pak Lukas buat kesempatan saya. Shalom, kekasih dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan doa prophetik kita. Amin. Dengan I receive. Amin. Doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut berteluh dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa prophetik 2 bagi Gereja CLCC Everything. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib
sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umat-Nya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Joyce. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Kami kembalikan ke Bapak Lukas. Silakan Pak Lukas. Haleluya. Terima kasih Bu Joyce. Ya. Wah, tugasnya pada pagi hari ini yang sudah menyampaikan doa profetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC. Salam untuk keluarga semua yang ada di Sidoarjo. Sehat selalu bersama Tuhan. Amin. Amin. Dan kita akan masuki selanjutnya yaitu pengumuman info gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Weli. Ya, baik, makasih Pak Lukas untuk waktunya. Bapak Ibu, mari kita mengikuti pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor rekening tertera atau via rekening Gereja CLCC. Rekening info Gereja CLCC dengan nomor rekening tertera atas nama Bapak Pendeta Marius Yohanes. Hadirilah ibadah CLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 04.00 WIB dan di waktu malam pukul 19.00 WIB. Ibadah raya minggu malam pukul 19.00 WIB disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20.00 WIB. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu 30 Maret 2024 pukul 10.00 WIB bertempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, Garing MC 68, Pondok Chandra Indah, Surabaya Selatan. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Celestewati dengan nomor HP. Info penting, harap Bapak Ibu Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Maret 2024
Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 21 Maret 2024, Bapak Mauricio Kanang, STH, Surabaya. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Slestuati dengan nomor HP tertera. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Waktu saya kembalikan. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Ibu Weli. Amin, Bapak Pendeta. Makasih. Amin. Ya, terima kasih Bu Weli. Buat tugas pengumuman gereja CLCC, Tuhan Yesus berkati Bu Weli bersama keluarga besar yang ada di Jayapura, Papua. Salam untuk semuanya. Sehat selalu dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita mengucap syukur pada Tuhan. Pada pagi hari ini kita sudah selesai untuk ibadah kita dan kita sebentar akan menerima berkat. Dan saya sebagai host sekali lagi mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan juga terima kasih kepada Ibu Joyce Putirai yang sudah bertugas kita pada pagi hari ini, juga kepada Ibu Weli. Terima kasih Bu Weli. Tuhan Yesus berkati Ibu Weli juga. Dan terima kasih kepada Ibu Yeti. Tuhan Yesus berkati Ibu Yeti. Ibu Indriani, terima kasih. Bapak Sianto, terima kasih. Tuhan Yesus berkati Ibu Wace. Salam buat Pak Kim Sun. Tuhan Yesus berkati Ibu Wace dan keluarga. Ibu Meliawati, terima kasih. Tuhan Yesus berkati Ibu Sinta. Adik James, Cindy, dan Johan, terima kasih atas kehadirannya ibadah kita pada pagi hari ini. Dan terlebih lagi kepada Pastor John Sarbunan, kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat pelayanannya pada kita. Diberikan lebih panjang umur, sehat selalu, segar, kuat, dan diberikan hikmat yang dari Tuhan Yesus buat Pastor John Sarbunan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau didoakan, bisa menuliskan di depan layar chat, atau menyampaikannya kepada Pastor John, dan nanti akan didoakan sama-sama di dalam doa berkat kita pada pagi hari ini. Waktu kesempatan saya persilakan Pastor John untuk doa berkat buat kita semuanya pada pagi hari ini. Saya silakan Pastor John. Ya, terima kasih Pak Lukas Krisnanto, host kita yang luar biasa yang sudah memimpin ibadah kita dari awal sampai pada puncaknya, mau selesai, mau tutup ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan berdoa. Bila mana saudara-saudara punya pergumulan, silakan bisa kirim ke layar chat dan kita akan berdoa ya. Saya ingin tahu dulu gimana kabarnya Ko Anto, kemajuan anak Yosefin. Tadi malam pun ya saya dengar suaranya ya, ikut doa juga ya. Haleluya. Kita berdoa untuk orang tua yang punya cucu, semuanya sehat ya tentunya ya. Itu hal yang membahagiakan kita sekalian ya. Bu Wace juga kita doakan. Untuk suaminya Pak Kim Sun, ya kita doakan semuanya dalam perlindungan Tuhan. Oke, mari Bapak Ibu kita akan sama-sama berdoa ya di malam hari ini. Pagi waktu Indonesia ya, malam waktu Jerman. Kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya, praise God. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari saudara-saudara kita akan satu dalam doa di pagi hari ini. Kita datang kepada Tuhan ya. Tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Pagi ini kita berdoa sekali lagi. Haleluya. Kami percaya Engkau mendengarkan doa anak-anak-Mu di pagi hari ini. Oh Yesus. Mari Tuhan kami berdoa untuk cucu daripada Ko Anto ya Tuhan, sembuhkan anak Yosefin. Engkau sembuh total, tidak ada lagi gangguan sakit penyakit dalam tubuhmu. Baik panas, baik lambung, apapun, engkau sehat dalam nama Yesus. Sehingga engkau boleh terus untuk mencintai Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan. Mari Tuhan berkati Ko Anto bersama istri, anak, mantu, cucu dalam perlindungan Tuhan sempurna. Mencukupi segala yang mereka perlukan, yang mereka butuhkan. Tambahkan order omset dalam usaha mereka, pelanggan yang banyak, nama Tuhan dipermuliakan. Berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur bagi Ko Anto di dalam nama Yesus. Hal yang sama Kau lakukan bagi Ibu Joyce bersama suami, anak, mantu, cucu, juga untuk Pak Lukas dan adik Kesia. Hal yang sama Kau lakukan juga bagi Ibu Weli
bersama dengan anak mantu cucu. Tuhan berkati mereka semua, juga untuk Ibu Yeti bersama dengan semua anak mantu cucu. Tuhan memberkati juga untuk Ibu Wace bersama Pak Kim Sun, sembuhkan Pak Kim Sun, dan juga bersama anak mantu cucunya dalam nama Yesus. Untuk Ibu Indriani bersama juga dengan semua anak mantu cucu, penyertaan perlindungan Tuhan sempurna atasnya. Dan Tuhan menolong juga ibunya di Lasem, Tuhan pulihkan kesehatannya, berikan panjang umur. Dan demikian juga dengan ya Tuhan Male yang ada di rumahnya, berikan dia kesembuhan, mujizat ajaib, berikan dia panjang umur juga dalam nama Yesus. Juga rencana berangkat ke Lasem Tuhan serta Ibu Indriani bersama dengan anak mantu cucunya untuk bertemu dengan orang tuanya di Lasem. Terima kasih, berkati semua anak-anaknya, baik Ita, baik Riko, Riki, Feli yang akan menikah bersama Christian, tolong dia, sembuhkan Christian di dalam nama Yesus. Juga sembuhkan Ibu Indriani. Terima kasih. Saya percaya semua yang hadir pagi ini sudah menerima kuasa Tuhan yang menyembuhkan engkau, menyembuhkan anak, mantu, cucu, mertuamu, orang tuamu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Percaya hari ini Tuhan mendengarkan doa anak-anakmu. Tidak ada perkara yang mustahil. Terpuji-pujilah Tuhan selama-lamanya. Mari saudara, kita juga berdoa untuk Pak Wahyu yang akan masuk ke anggota dewan. Tuhan, biarlah hasil rapat sidang pleno ini akan Tuhan engkau nyatakan sehingga Pak Wahyu diizinkan Tuhan boleh masuk ke anggota dewan. Jadilah kehendak-Mu. Sembuhkan istrinya Ibu Sinta dalam nama Yesus. Untuk Ibu Erni, Ibu Erna, untuk juga Tuhan Pak John Hukubun, demikian juga dengan Pak Stephen Defretes, semua cucu-cucunya, baik Yuli, baik Aldo Aldrik, demikian juga dengan Nito. Kami juga untuk doa untuk Aren, engkau pakai dia untuk memenangkan jiwa dari calon istrinya dalam nama Yesus. Percaya satu orang diselamatkan, sesi keluarga diselamatkan. Kalau di antara Bapak Ibu Saudara yang punya calon menantu atau menantu yang masih belum percaya Yesus, doakan hari ini Tuhan akan menjamah dia dalam nama Yesus. Tuhan menjamah dia, Tuhan sudah berjanji melalui engkau, maka engkau menjadi terang bagi orang-orang di sekitarmu, termasuk keluargamu dalam nama Yesus. Dan kami percaya satu orang diselamatkan, sesi keluarga diselamatkan. Ini doa kami kepadamu Bapa, dan kami berdoa supaya malam ini, pagi hari ini engkau melindungi anak-anakmu, proteksi mereka semua, sehingga tidak ada serangan balik, sehingga tidak ada gangguan dari roh jahat, baik santet, mantra, pelet, tenung, ilmu-ilmu jampi, bahkan gendam, juga ilmu nujum, tidak akan pernah mempan di dalam nama Yesus. Karena anak-anakmu, mereka mengalami Tuhan kehidupan Kristus dalam hidup mereka. Terima kasih, aku percaya Tuhan buat mereka mengalami pagar perlindungan, mereka aman. Aku berkata, pintu-pintu yang tertutup sedang terbuka hari ini. Jalan-jalan yang buntu sedang terbuka hari ini. Tuhan akan membuat kemudahan demi kemudahan, kelancaran demi kelancaran di dalam perputaran keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu. Tuhan buat engkau bertambah-tambah dan tidak berkurang-kurang. Tuhan buat engkau naik dan tidak turun. Tuhan buat engkau berhasil dan tidak akan gagal. Tuhan buat engkau menang dan tidak akan kalah. Tuhan buat engkau beruntung dan tidak akan rugi. Tuhan buat engkau mengalami kemujuran bukan kemalangan. Tuhan buat engkau tetap sehat dan tidak sakit. Tuhan membuat engkau selalu kuat dan tidak akan lemah. Tuhan buat engkau mengalami kebaikan dan bukan keburukan di dalam nama Yesus. Siapapun orang-orang yang berbuat jahat kepadamu tidak akan pernah bertahan menghadapi engkau. Karena kuasa Tuhan ada di dalam dirimu. Di dalam nama Yesus. Tuhan, aku percaya pagi ini setiap orang yang datang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, oh Tuhan, semua ditambahkan dalam hidup mereka. Dan di saat mereka menabur pun, Tuhan Engkau memberikan mereka mengalami pelipat gandaan. Mereka menuai kembali 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Dan sampai Engkau datang memberi mereka hidup yang kekal. Di dalam nama Yesus. Mari saudara, kita berdoa untuk orang tua kita, Pak Bruni, Bu Rosalin yang sudah tiba di Indonesia. Beberapa hari mereka akan datang ke Surabaya dan kami akan berjumpa dengan mereka. Berkati, berikan mereka panjang umur, kesehatan, kebaikan, kelancaran dalam segala urusan-urusannya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Sembuhkan Pastor Cornelius Ismail, sembuhkan juga Cinyo yang ada di Nganjuk. Sembuhkan mereka Tuhan. Siapapun yang sakit, Ibu Joyce yang ada di Jalan Manyar, sembuhkan dia juga. Sembuhkan juga ya Tuhan saat ini juga Pak Tony Lukito, sembuhkan Tuhan. Sahabat-sahabat kami yang membutuhkan uluran tangan kasih-Mu, sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu, terpujilah Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, Tuhan tinggal menyertai kita sekalian di hari ini. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau
kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keturunanmu, anak cucumu, diberkatilah studi mereka, pekerjaan karir mereka, diberkatilah keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, bahkan diberkatilah kesehatanmu, diberkati pelayananmu. Semua yang percaya kemuliaan Tuhan dinyatakan hari ini, di sepanjang minggu ini, di sepanjang tahun 2024 ini. Semua yang terima kemenangan, mujizat, kesembuhan, pertolongan, mari sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi Pak Lukas. Selamat pagi Bu Yeti, Bu Joyce, Bu Weli. Tuhan berkati ya. Bu Terima kasih Riani. Pak Pendeta untuk doanya, Sama-sama. pelayanan. Amin. Pak Lukas, Amin. Bu Yeti, Bu Indri, Jem, kasih Bu Johan Yeti, Cindy, Ibu Meliawati, Amin. Bu Wace, semuanya Pak yang hadir pada Yanto. pagi Bace, ini. Tuhan berkati ya Bu Kita Bace. shalom buat semua. Halo. Amin. Semangat Bu Aceh, Bu Yeti, semangat. Ya, semangat ya. Semangat. Ya. Ya. Terima Berkati. kasih Pak Lukas. Bu Tuhan Joy, berkati semuanya. Ya Bu melewati Bace, salam buat Pak Kim Sun ya. Amin. Ya, Tuhan berkati Bu Joyce, Bu Yeti. Sampai jumpa lagi Bu Indriani. God bless you all. Ya, Pak Anto berkati ya. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.